dia menghormati siapa saja. Ketika dia ketemu dengan anak-anak kecil, model komunikasinya ya ala-ala anak kecil, tanda kutip ya. Natural begitu Iya, aja. natural. Kemudian ketika komunikasi dengan saudara-saudara kita yang disabilitas misalkan, dia juga sangat baik ngewongke. Ketika ketemu orang yang seusianya misalkan, dia cukup elok. Termasuk ketika ketemu dengan orang tua, dia menunjukkan keadabannya sebagai anak bangsa yang memang harus menghormati orang tua. Ini ada perbedaan antara yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan yang dilakukan partai yang lain. Mohon maaf, ini versi saya. Yang mengajarkan keadaban politik, etika politik, itu menurut saya PDI Perjuangan. Kenapa? Pemirsa setia Gema Pos, pemilu hari ini masih menjadi bahan panas yang diperbincangkan. Terakhir, MK memutuskan sistem pemilu apa yang akan digunakan dalam pemilu 2024. Dan ternyata terbuka. Juga yang menjadi panas hari ini masih juga ada perdebatan terkait siapa yang nanti yang akan berkonstelasi dalam Pilpres 2024. Apakah Ganjar, apakah Prabowo, atau apakah Anies. Nah, terkait dengan itu, situasi pemilu hari ini, situasi politik Indonesia hari ini, kita sudah kedatangan ini calon guru besar. Beliau dari jauh-jauh dari Jawa Timur ini. Beliau bernama Mas Hari Prianto. Betul Mas ya? Betul. Nah, beliau ini adalah seorang akademisi dan juga kalau bisa dibilang konsultan politik juga ya Mas ya? Aktif lokal. Di tingkat lokal. Tingkat lokal. Cuman kalau sekarang ini sudah nggak ada tingkat lokal, tingkat nasional Mas. Ketika ngomong di publik pasti ini menjadi perhatian semua orang begitu. Ya, beliau Mas Hari Prianto, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Mas Riki. Alhamdulillah Mas Riki gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Sekarang aktivitasnya apa? Tetap di dosen di Visip Untak Banyuwangi. Gitu. Jadi aktivitas keseharian memang di sana. Selain itu juga membantu beberapa kegiatan di DPRD Kabupaten Banyuwangi dan beberapa lembaga-lembaga yang lain juga. Gitu. Memang penugasan kampus ini. Gitu. Dan kebetulan sekarang di Jakarta ya? Betul. Hari ini memang ada satu kegiatan yang memang meminta saya untuk datang ke Jakarta dan besok lusa ke Bandung. Gitu. Waduh, padat sekali. Nah ini untung nih Gema Pos bisa mengundang beliau. Nanti kita ngobrol dengan Mas Hari terkait dengan situasi politik hari ini. Gitu. Nah, pertama nih Mas, kemarin kan MK memutuskan tentang sistem pemilu apa yang akan digunakan di pemilu 2024. Betul. Putusannya adalah terbuka ya, masih terbuka. Kalau menurut Mas Hari, putusan MK itu seperti apa? Iya, kalau harapan saya sebenarnya ada dua harapan ya. Yang pertama memang harapan secara pribadi. Pribadi itu diperkuat dengan harapan ideologis kira-kira begitu. Kalau pribadi saya memang berharapnya tertutup gitu. Berharapnya jadi tertutup. Ya, tertutup. Kenapa? Memang secara ideologi saya pikir ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa rakyat harus memandatkan kepada pimpinan lembaga. Hari ini hingga hari ini bahwa salah satu unsur peserta pemilu adalah partai politik. Partai politik. Para caleg itu di bawah naungan partai politik. Betul. Hakikatnya memang yang menentukan kemudian harusnya partai politik. Gitu. Kalau kemudian ritmenya itu terbuka ini dianggap sangat menguntungkan banyak hal, saya pikir tidak. Memang hingga hari ini saya sedang bertanya-tanya kira-kira gitu, dan pertanyaan saya akan terjawab pasca 14 Februari tahun 2024 nanti. Apa itu? Yang pertama adalah kekalahan incumbent dengan newcomer. Incumbent yang begitu kuat membangun partainya misalkan harus kalah dengan newcomer yang secara finansial dia sangat kuat, selebriti dan seterusnya. Saya sedang menunggu kemarahan mereka. Kemudian yang kedua adalah runtuhnya harkat dan martabat partai. Kenapa? Dengan sistem terbuka itu sangat memungkinkan
konflik itu tidak dengan kontestan yang lain, dengan caleg yang lain, dengan partai yang lain, tidak. Tetapi kecenderungan dalam satu partai politik itu ada sengketa yang dilakukan antara caleg nomor A dengan caleg nomor C misalkan, satu partai. Dan sengketa itu tidak diberikan kepada kepada partai, tetapi nanti dileparkan ke Mahkamah Konstitusi sehingga publik akan membaca itu semua. Ini kan marwah partai menjadi tergerus. Kemudian fungsinya partai apa gitu? Fungsinya partai menjadi hilang karena harusnya hakikatnya yang namanya calon legislatif itu yang dari partai tersebut harus ya patuh dan tunduk dan seterusnya kepada partai politiknya, tetapi ini malah membongkar aibnya, tanda kutip, konflik mereka itu ke lembaga yang disebut Mahkamah Konstitusi. Di luar ya? Di luar. Mungkin itu yang dimaksud oleh Prof. Arief Hidayat ketika beliau berbeda dengan hakim-hakim yang lain yang memutuskan bahwa pemilunya harus terbuka terbatas. Mungkin saya memaknai terbuka terbatas adalah konflik itu nggak perlu dibawa ke MK gitu. Konflik itu harus dibawa ke Mahkamah Partai. Siapa yang memutuskan ya biar partai. Karena apa? Untuk persoalan pemilu ini kan domainnya pesertanya adalah partai politik. Bagi yang calon legislatif gitu, berbeda dengan DPD. Jadi itu. Makanya harapan saya itu. Nah, apa kepentingan ideologinya? Secara ideologis kita bermusyawarah gitu. Ya. Prinsip musyawarah itu ada dua. Yang pertama adalah dalam konteks politik, dalam konteks pemilu, masyarakat memandatkan suaranya sehingga kemudian partai yang memilih. Ya. Yang kedua, partai yang menentukan siapa yang layak menjadi anggota legislatif. Apakah kemudian partai salah? Saya pikir tidak. Gitu. Karena partai juga pasti akan tahu kualitas para calegnya. Parlemen itu kepentingan adalah melayani masyarakat. Kalau kemudian yang menjadi caleg, sebut saja yang menang adalah orang yang tidak memahami tugas pokok dan fungsinya terhadap dunia keparlemenannya, terhadap prinsip memberdayakan masyarakat dan seterusnya, lah ini kan menjadi berantakan. Maka tidak salah, mohon maaf, hingga hari ini DPR itu disebut sebagai lembaga yang tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat secara maksimal, ya kan? Urut-urutannya kan selalu direndah. Nah, kasusnya seperti apa misalkan? Masyarakat menilai demikian itu, ini kan buah dari terbuka. Ya, kami yang ada di kampung itu ada beberapa diskusi. Kalau kemudian kalau kemudian partai politik itu yang menentukan, oh berarti rakyat nggak dapat apa-apa dong, kan kira-kira begitu. Yang biasanya masyarakat dapat uang 50.000 lah gitu kan, mendapat sembako lah, mendapat baju dan seterusnya begitu. Ini nggak dapat apa-apa, berarti yang dapat partai politik. Gitu. Itu asumsi masyarakat demikian boleh gitu. Tetapi setiap asumsi itu kan harus ada buktinya, ya kan? Nggak boleh secara emosional. Kemudian yang kedua, saya pikir pimpinan-pimpinan partai politik mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah memahami etika dalam berpolitik. Gitu. Sehingga ya harapan saya memang harapan semua pihak tidak terjadi transaksional politik dalam konteks perjuangan nomor urut. Gitu. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan sistem terbuka. Itu tadi tertutupnya, terbuka. Kalau terbuka itu karena tidak percayanya masyarakat dengan partai politik, maka yang bersangkutan berharap ini menjadi terbuka sehingga masyarakat ada dua kepentingan memang ya. Bisa memilih langsung. Ada dua kepentingan. Yang pertama, partai politik yang tidak siap. Partai politik yang belum teruji mengabdikan kelembagaannya kepada rakyat. Itu pasti kepinginnya terbuka. Itu saya meyakini itu. Nah, yang kedua, masyarakat bisa memiliki harapan yang banyak. Tidak puasnya masyarakat dengan lembaga DPR, dan begitu, baik tingkat kabupaten kota maupun sampai tingkat pusat, itu kan ada realitas korup. Menurut saya itu sah, tanda kutip ya. Menurut saya itu sah.
beliau itu melakukan hal yang sedemikian rupa. Kenapa? Karena ongkos politik yang dikeluarkan selama dia menjadi caleg itu besar. Itu konsekuensi dari pemilu yang terbuka. Terbuka gitu. Oke. Jadi itu yang paling penting yang harus dipahami. Hari ini tidak ada lagi orang aktivis-aktivis begitu ya, yang dia hanya modal otak kritis dan seterusnya, tetapi secara finansial dia gugur gitu. Kemudian dia tidak seterkenal para artis-artis itu, ya agak repot juga. Tapi kan kemarin pertimbangannya adalah ini terkait dengan marwah demokrasi kita, Mas. Betul. Marwah demokrasi kita ketika nanti kalau bisa dibilang ketok palunya tertutup ini kan kembali ke masa lalu. Ini bisa dibilang mundur gitu. Betul. Demokrasi kita mundur, yang tadinya rakyat punya hak penuh memilih siapa yang akan dicalonkan, meskipun dalam tanda kutip tadi yang Mas bilang ada transaksional di sana antara si caleg ini sama si masyarakat. Oke, itu negatifnya lah. Tapi kemudian kalau kita bicara soal demokrasinya, orang bilang bahwa ketika tertutup itu akan mundur, gitu, akan mundur kembali. Tapi kemudian memang pas kemarin itu Presiden Jokowi sebelum ketok palu memang bicara soal semuanya ada plus minusnya begitu. Betul. Nah, tapi ini kan sudah terbuka nih, Mas. Sudah diketok palu terbuka. Sedangkan tadi Mas bilang lebih sepakat untuk tertutup. Nah, gimana nih kondisinya ketika ini sudah diketok palu terbuka? Iya. Jadi saya pikir saya ini salah satu contoh warga negara yang patuh terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga negara. Jadi ngikut aja lah ya. Nah, itu yang paling penting. Sejatinya yang disebut sebagai model pilihan itu, ini kan hanya cara gitu. Ini hanya cara. Terbuka, tertutup, atau semi terbuka atau semi tertutup itu, atau mixed method itu kan hanya cara. Cara untuk berjalannya salah satu model demokrasi dalam membentuk kepemimpinan dalam suatu lembaga yang disebut pemilu hari ini. Jadi demokrasi pemilu itu relatif sifatnya gitu. Apakah kemudian ketika ini tertutup rakyat atau lembaga penyelenggara tidak menerapkan tertutup? Ya pasti menerapkan tertutup dan rakyat pasti akan mengikuti itu. Kalau terbuka bagaimana? Ya sama saja. Toh kita sudah punya pengalaman baik yang tertutup, semi terbuka dan yang terbuka. Kan tidak pernah ada konflik, mengikuti semua. Gitu. Jadi demokrasi itu hanya model, hanya cara yang ketika ditetapkan oleh negara, ya itu dilaksanakan. Jadi nggak ada problem lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yuk kita tengok pemimpin-pemimpin negara hari ini. Saya yakin beliau itu lahir dari model tertutup. Ya kan, tokoh-tokoh bangsa kita itu kan lahir dari model atau sistem tertutup ini. Ya, yang pada saat itu ya, tertutup dan semi terbuka ya. Jadi begitu, jadi nggak ada problem sebetulnya. Ini kan harapan saya. Apa kemudian ada chaos politik? Saya pikir enggak. Gitu. Ya mungkin saya yakin bahwa ya hari ini yang disebut konstitusi itu, gitu kan, sepemahaman saya kan ada dua biasanya. Yang pertama adalah undang-undang, yang kedua adalah perpu, peraturan pengganti perundang-undangan. Ya kan? Dan hari ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Itu yang kita pahami, yang saya pahami hingga hari ini. Yang kedua, bahwa yang memiliki salah satu kebijakan kuat dalam memutuskan hal ini, ya memang wakil Tuhan. Siapa itu? Para hakim MK gitu. Oke lah. Saya pikir harapan saya ya semoga bagi yang Islam mereka bismillah dulu, ya kan. Pasti ada yang tanda kutip, ada yang suka, ada yang tidak juga kan. Ya mereka bismillah berdoa begitu sehingga keputusan sebagai wakil Tuhan itu bisa disebut sebagai keputusan yang adil, seadil-adilnya versi para wakil Tuhan, para hakim MK itu. Kan itu aja harapan saya. Jadi sebenarnya ya apa yang diputuskan oleh wakil Tuhan ini MK nih, dengan
proporsional terbuka, siapa Mas yang diuntungin? Yang diuntungkan adalah pemodal. Pemodal. Pemodal itu yang paling penting. Jadi orang yang hanya memiliki kekritisan, hanya orang yang hanya memiliki kedekatan dengan partai politik misalkan, dia nggak mungkin, akan sulit lah bisa berhasil tatkala dia tidak memiliki modal. Sehingga pemodal inilah yang kemudian menentukan. Nah, dalam konsep politik harusnya, ya kan, model kapital yang seperti ini nggak ada. Kita bersepakat bahwa pemilu itu harus beradab, ya kan? Idealnya memang nggak ada nih modal-modalan kan gitu. Ya. Apapun yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu bahwa, ya kan, memberikan ini disebut sebagai kampanye yang salah, misalkan memberikan beras, money politik dan seterusnya, itu disebut mekanisme yang salah. Tetapi dalam satu sisi kepentingan politik, membangun citra politik itu macam-macam, ya kan. Kalau orangnya sudah bermodal terkenal, ya mungkin nggak begitu repot lah pendekatannya kepada masyarakat. Kalau terkenalnya masih agak nanggung, apalagi belum terkenal sama sekali, maka dia datang ke masyarakat dengan memberikan sesuatu. Money politik itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Tidak langsung memberikan janji. Tatkala dia nanti jadi dia berjanji akan misalkan membangun A, membangun B dan seterusnya. Nah, liberalis politik ini yang harusnya tidak ada. Politik di Indonesia harusnya tidak bermasa pasar. Nah, ketika terbuka ini menjadi pasar. Gitu. Siapa yang paling diuntungkan? Ya pemodal, penguasa pasar. Gitu. Itu wajib hukumnya. Gitu. Jadi memang memang dilepas gitu aja akhirnya pertarungannya. Iya. Ya. Artinya mungkin memang ini salah satu jadi catatan nih kemarin itu. Kenapa kemudian bisa terbuka, rakyat banyak pemilih terbuka? Catatannya adalah banyak juga masyarakat yang nggak percaya ketika tertutup ini menyerahkan suaranya itu ke partai politik. Betul. Karena sistem partai politik yang menurut mereka hari ini juga belum bisa dipercaya 100% kan begitu. Artinya ada banyak ada banyak sisi juga yang ketika kemudian ini terbuka gitu kan. Ini berarti ada imbas ketidakpercayaan publik terhadap sistem yang dilakukan oleh partai politik kan, salah satunya begitu. Kalau Mas tadi kan yakin bahwa kita menyerahkan ini kepada partai politik, memandatkan partai politik karena mereka yang mengkader gitu. Betul. Termasuk yang menjadi peserta pemilunya. Iya. Caleg kan harusnya tunduk dengan partai politik tuh. Iya. Ya kan? Nah, oke. Ini soal sistem pemilu yang kemarin sudah diketok palu, Mas ya. Dan yang saya lakukan, jadi di beberapa kesempatan ketika saya berdiskusi dengan beberapa teman itu, saya memang menyampaikan itu harapan untuk tertutup. Sehingga marwah politik, partai politik dan marwah masyarakat yang beradab, termasuk para calon legislatifnya agar beradab pula itu, demi kemartabatan pemilu itu berjalan. Itu cita-cita saya. Tetapi ketika kemarin beberapa waktu yang lalu didok oleh para wakil Tuhan itu, ya maka saya langsung bikin status. Prit tarung bebas. Udah itu aja titik. Tarung bebas ya. Jangan patuh sudah, jangan patuh dengan partai politik, jangan patuh dengan pimpinan partainya, jangan patuh dengan misalkan seniornya sebagai caleg, nggak usah patuh. Kepentingan cuma satu, yaitu menang, dan kemenangan itu membawanya duduk di kursi itu, titik sudah. Jadi perjuangan cuma sampai situ aja. Iya, itu aja gitu. Selebihnya itu kan hanya buah. Tapi targetnya kan adalah itu. Siapa yang duduk di kursi? Menang. Oke, itu terkait kemarin yang diketok palu sama MK atau sistem pemilu. Kita beranjak ke hari ini nih Mas. Sudah ketika diketok ini sudah gamblang bahwa kita bisa lanjut terus tahapan pemilu ini kan gitu. Kemarin masih maju mundur kan, ini mau lanjut atau enggak, nunggu ketok palu dulu nih dari MK. Nah, ketika hari ini dilihat apalagi pasca diketok palu maupun sebelumnya, ini terutama dalam konsultasi Pilpres. Ya. Ini aktivitas politik pertemuan dari para elit ini makin intens.
Terus kemudian ada banyak juga desas-desus, ini kita mau menjalankan pilpres 2 putaran atau 1 putaran kan gitu, dengan konsekuensinya masing-masing gitu. Betul. Ada beberapa calon yang hari ini muncul itu 3, cuman tidak menutup kemungkinan ini akan berkurang atau bertambah kan begitu, karena belum belum final. Belum final. Nah, kalau menurut Mas Hari, sosok atau yang hari ini muncul di mata masyarakat, terus kemudian yang juga diperdagangkan oleh partai politik, ada 3, Ganjar, Prabowo, dan Anies. Betul. Itu seperti apa pandangan Mas terkait 3 calon ini? Iya, saya pikir ada 2 hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, pandangan menurut partai politik pengusung, ya kan. Maka ketika berbicara dengan pandangan partai politik pengusung, ya maka 3 orang itu disebut baik, gitu, dengan kualifikasi masing-masing. Okay. Kalau masyarakat, mungkin saya salah satu warga negara yang hari ini sebenarnya sudah pikiran saya berpihak kepada satu sosok. Okay. Siapa itu? Saya sebut Ganjar. Okay. Karena memang saya tertarik tuh dari fisiklinya gitu kan, yang ya sosok yang baik dalam teori kepemimpinan itu kan diantaranya kan memang postur gitu kan. Kemudian yang kedua, model berpikirnya. Model berpikir itu yang diaplikasikan dengan model komunikasi yang apik gitu. Ganjar itu saya tengok di beberapa konten, dia komunikasinya dengan masyarakat elok. Terlepas itu disebut pencitraan atau bukan, saya pikir setiap calon presiden mau ngapain saja itu pasti disebut pencitraan. Okay. Boleh saja orang menilai. Yeah. Mau ngapain saja, mau tidur katanya pencitraan gitu kan. Mau berdiri disebut pencitraan dan seterusnya pencitraan. Dan pencitraan itu pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, hari ini saya melihat model komunikasinya Ganjar Pranowo itu komunikasi yang memang model dari hati, yang kemudian bergerak cepat kepada pikiran, yang kemudian keluar melalui ungkapan. Okay. Apa contohnya? Mohon maaf, saya orang akademisi, mohon maaf. Jadi kita tahu mana omongan yang tertata dalam konteks teks, theoretical, dan memang mana yang mengalir begitu saja. Nah, saya lihat Ganjar ini mengalir. Tetapi substansinya dapat terus. Kalau istilah orang Jawa itu, kalimat-kalimatnya memang tidak ada yang menjustifikasi dan ngemong. Dan termasuk memberikan solusi. Saya melihat konten-kontennya saja sih ya. Saya begitu. Jadi memperlihatkan komunikasi. Dan dia menghormati siapa saja. Ketika dia ketemu dengan anak-anak kecil, model komunikasinya ya ala-ala anak kecil, tanda kutip ya. Natural begitu iya, aja. Natural. Kemudian ketika komunikasi dengan saudara-saudara kita yang disabilitas misalkan, dia juga sangat baik ngewongke. Ketika ketemu orang yang seusianya misalkan, dia cukup elok. Termasuk ketika ketemu dengan orang tua, dia menunjukkan keadabannya sebagai anak bangsa yang memang harus menghormati orang tua. Jadi itu bagi saya penilaian hari ini kenapa saya mohon maaf kalau disebut keterpilihan, ya hari ini saya pasti milih Ganjar gitu. Dalam konteks ini. Kenapa tidak Prabowo atau tidak Anies? Ya saya sebut 2 orang itu sedang berupaya memang untuk mendapatkan hati masyarakat. Boleh, sah, karena beliau berdua itu sedang berharap. Tapi bagi saya rekam jejak itu tidak bisa dipungkiri. Saya memiliki penilaian. Saya bukan orang Jakarta, tetapi ketika saya membaca pemberitaan Jakarta, bagaimana perjalanannya Pak Anies ketika mencalonkan diri dengan ala-ala identitas itu, ini kan merusak tatanan kenegaraan sebenarnya, versi saya. Terus kemudian dengan Pak Prabowo bagaimana? Yuk kita tengok di era reformasi lalu. Dan seterusnya sampai kemudian, ya mohon maaf saya juga nggak tahu bagaimana ceritanya, diketemukan jejak-jejak digital beliaunya yang marah-marah.
Tanda kutip ya, istilah marah-marah. Ngebrak meja misalkan. Di hadapan sekian orang, yang ada orang yang mungkin muda, ada orang yang seusianya, dan bahkan ada orang yang lebih tua. Politik itu harus menggambarkan pribadinya. Ya, harus menggambarkan pribadinya. Kenapa saya ngomong harus menggambarkan pribadinya? Ketika yang bersangkutan itu dipoles dengan model apapun, ya kan, yang dengan waktu singkat, bisa memang. Tetapi itu hanya sekian persen. Sebut saja 10%. Yang 90% ini memang kebiasaannya. Oke. Naluriahnya dia seperti itu. Gitu. Lahiriahnya itu memang. Jadi bekerja begitu. Gitu. Nah, saya melihat dalam sosok politik pilpresan ini, saya memang suka dengan Ganjar ini, ala Ganjar ini. Satu itu. Dan yang kedua, mohon maaf, saya suka juga dengan model politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Saya suka. Nah, apa kesukaan saya? Mungkin kita di media menemukan video-video atau konten-konten atau bahkan berita-berita, ada bangunan komunikasi politik yang dilakukan oleh partai A dengan partai B dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada perbedaan antara yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan yang dilakukan partai yang lain. Mohon maaf, ini versi saya. Yang mengajarkan keadaban politik, etika politik, itu menurut saya PDI Perjuangan. Kenapa? Kalau kita lihat dari konten-konten atau dari pemberitaan-pemberitaan itu, yang bertemu misalkan partai A dengan partai B misalkan, ya mereka bertemunya mungkin teman-teman media hanya menunggu di depan pintu misalkan, kemudian para beliau masuk di ruangan dan seterusnya, ya kan? Beliau itu berdiskusi entah apa isinya, setelah itu keluar mereka rilis. Kan rata-rata begitu. Ya. Baik dalam ruangan. Iya, baik yang dilakukan oleh Pak Anies beserta partai politiknya, atau yang berupaya mengajak partai politik yang lain, atau Pak Prabowo dengan partai politiknya, termasuk komunikasi dengan partai politik yang lain, kan begitu. Tetapi kalau PDI Perjuangan tidak. PDI Perjuangan itu menurut saya mengajarkan etika politik yang baik kepada masyarakat maupun kepada tokoh-tokoh negara atau negarawan-negarawan yang ada hari ini. Apa itu? Ada satu mekanisme, satu model, pertama penyambutan yang dilakukan, yang dilakukan secara formal. Kalau substansi komunikasinya ya memang rahasia, bisa jadi begitu. Ya siapapun mungkin tanda kutip ya namanya rahasia kan. Urusan dapurnya partai politik yang sedang membangun komunikasi ya tidak boleh ada yang tahu, mungkin begitu. Tetapi pasca itu mereka secara formal nguwongke partai politik yang rawuh, yang hadir, gitu kan? Tidak hanya dengan model misalkan, yuk kita misalkan politik politik nasi pecel gitu. Jadi ngomongin politik nih sambil makan nasi pecel gitu, enggak seperti itu, tapi dilakukan secara formal. Ini sangat luar biasa. Ini adalah pembelajaran politik yang sangat luar biasa menurut saya. Dan mohon maaf, selama saya memperhatikan pola-pola politik, saya menemukan yang sangat luar biasa memang ada di PDI Perjuangan. Dilakukan di ruang yang begitu terhormat, itu kan, dan dilaksanakan secara formal, sehingga PDI Perjuangan ini sejatinya bahwa mengajarkan kepada partai politik yang lain, kalau Anda menerima tamu seyogyanya juga seperti ini, etikanya seperti ini. Apa formilnya? Ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mungkin ada pembacaan teks Pancasila dan proklamasi misalkan, atau pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pembacaan doa. Ini kan dilakukan secara formal. Jadi memang secara umum Mas Ari melihat bahwa kemudian hari ini partai yang mengajarkan etika politik yang betul, yang harus dilakukan, yang ideal gitu loh, oleh partai politik itu PDI Perjuangan. Tapi kemudian saya agak mundur sedikit Mas, soal Ganjar tadi itu,
yang menurut Mas Ari ini ideal itu sebagai penggantinya Pak Jokowi nanti ke depan. Tapi kemudian ini masyarakat sudah banyak yang resah. Ya media pasti juga memberitakan terkait kok kader partai lagi. Ganjar ini kan kader partai, Mas. Maksudku Jokowi waktu 2 periode ini kader partai yang kita bisa lihat bahwa selalu patuh dengan keputusan partai. Artinya ini presiden di bawah partai politik. Betul. Keresahannya kemudian masyarakat nanti akan memilih Ganjar ini taruhannya adalah itu. Bahwa kemudian nanti Ganjar juga dalam radar atau dalam harus patuh apa yang diinginkan partai politik dalam tanda kutip ketuanya, ketua umumnya gitu. Bu Megawati. Ini gimana menurut pandangannya Mas Ari? Jadi yang pertama itu saya pikir sebenarnya yang bermimpi untuk menjadi presiden itu saya pikir bukan hanya Pak Ganjar, bukan hanya Pak Jokowi atau tokoh-tokoh partai politik milik PDI Perjuangan misalnya. Saya pikir ketika saya, Mas Riki dan teman-teman yang lain punya kesempatan ini boleh-boleh saja gitu. Saya pikir kan begitu. Tetapi kemudian partai politik itu PDI Perjuangan mungkin menimbang, berpikir, berdiskusi dan seterusnya termasuk berdoa sehingga dipilihlah yang terbaik itu. Mungkin begitu. Sehingga rekomendasi itu muncul ke Pak Ganjar gitu. Mandatnya ke Pak Ganjar. Nah, kemudian memang ada gulik-gulik politik gitu. Jadi gulik-gulik politik itu Ganjar ini kan petugas partai gitu kan. Lantas rakyat bagaimana? Loh, jangan lupa gitu. Ada 2 yang saya sampaikan. Yang pertama bahwa pesertanya adalah diusung oleh partai politik. Gitu. Nggak ada di Republik kita itu calon presiden perseorangan itu nggak ada, belum ada lah. Dan saya pikir juga nggak pernah ada, kira-kira gitu. Yang pertama adalah itu, sehingga sah ketika partai politik itu memberikan mandat kepada orang yang dipercaya dan seterusnya untuk memperjuangkan kepentingan partainya. Apa sih kepentingan partai itu? Yang menghormati rakyat, yang memberdayakan rakyat, yang memberikan keadilan kepada rakyat, yang memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan seterusnya, termasuk keadaban. Nah, lantas bagaimana dengan gulik politik itu? Gulik politik bahwa nanti Ganjar itu jauh lebih patuh kepada partai, bukan kepada rakyat. Saya pikir tidak gitu. Justru dengan adanya partai ini, pasti partai memerintahkan ke Pak Ganjar untuk memberikan fungsi-fungsi ideologis, ya kan, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan dan ideologi Pancasila dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika itu untuk disampaikan kepada rakyat, termasuk diberikan contoh-contohnya. Yakin nggak itu kepentingan rakyat atau jangan-jangan nanti kepentingan golongan dari partai lagi? Justru saya sangat yakin. Kenapa? Mohon maaf. Jadi begini, dari 3 calon itu, saya teruskan dulu ya, yang tadi. Nah, jadi Pak Ganjar itu tuannya, nyonyanya, ya rakyat. Gitu. Saya meyakini itu. Lantas pertanyaan Mas Riki, yakin nggak? Sangat yakin saya. Kenapa? Kalau kemudian Pak Ganjar ini melenceng dari prinsip konstitusi kita, melenceng dari ideologi kita, dan melenceng terhadap kepentingan rakyat, maka siapa yang akan mengkritik dia, yang akan menegur dia? Maka jawabannya cuma satu, partai. Ya partai dong. Ketika rakyat protes itu, siapa yang paling malu? Ya partai, partai yang mengusung dia. Sehingga ada nilai kontrol. Kalau rakyat langsung ke presiden, saya pikir sampai enggak ya? Makanya kemudian ada istilah people power itu. Ya, itu kan mimpi di siang bolong yang kemarin itu kan, tapi enggak jalan-jalan gitu kan. Kenapa saya sampaikan mimpi di siang bolong? Karena hanya statement tapi enggak jalan tuh. Ya harusnya ya jalan dong gitu. Saya tengok beliau kan aktivis-aktivis, ya harusnya ucapan itu harus diikuti dengan tindakan, jangan hanya ucapan saja. Itu kalau contohnya Pak Ganjar misalkan. Sehingga siapa yang mengontrol partai politik?
Jadi semprit sama partai politik gitu ya, Betul. kalau lewat jalur gitu. Betul. Termasuk mohon maaf, kenapa Pak Jokowi hari ini itu prinsipnya adalah prinsip keindonesiaan berbasis ideologi Pancasila. Saya sangat meyakini karena ada kerjasama yang apik yang dilakukan oleh partai politik kepada Pak Jokowi. Maka apa contohnya? Misalkan membubarkan HTI, ya kan, yang disebut sebagai bagian dari pemecah belah yang bertentangan dengan ideologi. Kemudian yang kedua melahirkan BPIP, penguatan ideologi fungsinya itu. Kemudian yang ketiga menetapkan hari lahir Pancasila 1 Juni, termasuk hari santri dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan prinsip keindonesiaan yang saya yakini itu juga lahir dari diskusi atau keputusan-keputusan partai politik. Tapi yang lain kan juga bisa guys, misal Prabowo gitu atau Anies yang memang diusung dari sama-sama diusung ya, meskipun bukan kader ya. Betul. Itu kan berarti kalau Mas Hari bilang bahwa ketika dia kader partai bisa dikontrol oleh partai, berarti ininya ketika Prabowo yang jadi nggak ada yang kontrol dong. Kira-kira begini, Prabowo itu siapa yang memiliki? Maka jawabannya adalah Partai Gerindra. Yuk kita tengok lagi, siapa sih ketuanya Partai Gerindra? Prabowo. Kalau misalkan Prabowo jadi presiden, misalkan ini, tapi saya meyakini tidak ya. Misalkan Prabowo jadi presiden, kemudian yang kontrol Prabowo siapa? Partai politiknya? Enggak, wong dia ketua partainya kok. Bisa aja rakyat langsung. Rakyat, saya yakin yang namanya presiden itu punya tangan-tangan negara. Semua diskusi saya dengan para aktivis itu ketika mereka melakukan demonstrasi, berencana melakukan demonstrasi itu, pasti ada pihak-pihak negara yang kemudian turun. Minimal nggak chaos, minimal nggak berlanjut, minimal statementnya itu lokalistik saja gitu, nggak melebar kemana-mana. Sehingga tidak memancing yang lain. Kan begitu, itu ada pola kerja. Lantas kalau Prabowo jadi siapa yang ngontrol? Gitu. Wong partai politik, wong dia yang jadi pimpinan partai politik. Gitu kan. Maka pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan Anies? Kok saya masih meyakini gitu, pola politik identitas dan narasi-narasi ilmiah yang tidak dipahami oleh rakyat itu yang menyebabkan dia pasti kalah lebih awal kalau memaksakan kehendak untuk nyapres. Ya mohon maaf, ini keyakinan saya. Gitu, keyakinan saya. Sehingga kalau kemudian bagaimana kalau apakah Anies tidak memiliki status yang sama dengan Ganjar? Beda dong. Gitu. Kalau Ganjar itu masih saya yakini jadi kok. Kalau Prabowo saya yakini tidak jadi, tetapi berpotensi memang menjadi kompetitor yang sangat mepet dengan Ganjar, sehingga itu tetap saya hitung. Lantas bagaimana dengan Anies? Nggak saya hitung. Kalau memaksakan kehendak, ya mungkin dia akan kalah lebih awal. Oh berarti itu kan kalah di awal, berarti dia sudah ikut kontestasi atau sebelum? Maksudnya gini, ini kan ada yang bilang 2 putaran sama satu putaran. Betul. Kalau 1 putaran ini kan berarti calonnya pasti head to head lagi, 2. Kalau 2 putaran berarti 3-tiganya kan maju dulu. Betul. Entah siapa nanti yang maju ke putaran kedua gitu. Nah ini yang menarik. Kalau ada 3 calon, perhitungan banyak pihak ini pasti akan ada 2 putaran gitu kan. Kecuali Pak Ganjar 50% plus 1, kira-kira begitu. Ya kan. Kalau Pak Ganjar kurang daripada itu, meskipun dia nomor urut 1, ya maka harus tanding lagi, ya kan, dengan yang urut 2. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah kemudian Pak Anies ini Pak Anies ini bisa mencalonkan atau tidak, itu kan yang perlu kita diskusikan. Gitu. Jangan-jangan nggak jadi nyalon. Karena partai-partai pengusung sepertinya hasil bacaan saya di media ya, mohon maaf. Iya, sepertinya ada satu dinamika yang kemudian menyebabkan orang-orang itu bertanya, apakah mungkin Anies itu jadi? Jadi nyalon maksudnya, bukan jadi presiden, jadi nyalonnya gitu. Hari ini
kita sedang menikmati komunikasi politik olahraga, gitu kan, ala Mbak Puan dengan AHY. Sekali lagi, norma politik, ada politik ini kan dibuktikan oleh PDI Perjuangan. Beberapa waktu yang lalu kita banyak masyarakat meyakini bahwa yang namanya Demokrat dan PDI tidak mungkin nggak pernah nyatu, tidak mungkin bertemu. Pasti gini terus ya. Pasti akan gesek. Tapi ini kan mengajarkan ketika Pak Anies bangunan politiknya, pemahaman saya dari berbagai media, tidak melanjutkan pemerintahan. Ya kan? Berarti ditarik sederhana, tanda kutip kan memusuhi pemerintahan. Apa yang dimusuhi? Programnya. Kalau baik ya harusnya dilanjutkan dong. Kalau ada yang kurang ya perbaiki dong. Misalkan begitu. Nah ini kan tidak melanjutkan. Nah, komunikasi politik antara Mbak Puan dengan Mas AHY itu membuktikan bahwa politik itu tidak perlu ada permusuhan. Kan begitu. Politik tidak perlu ada permusuhan. Bahkan Puan bilang ya udah kayak saudara aja. Betul, kakak adik kan, kayak kakak adik. Artinya bersaudara. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini memang mengedepankan norma memang. Mengedepankan etika, mengedepankan keadaban. Dan ini mengajarkan kita semua seyogyanya yang namanya politik itu tidak melahirkan perpecahan gitu. Ya harus berbicara tentang keindonesiaan. Termasuk pesan yang saya tangkap misalkan ketika itu saya kembangkan tidak perlu pula melakukan politik identitas begitu. Ya kalau kemudian misalkan apa yang dilakukan pemerintahan hari ini gitu lantas tidak dilakukan, tidak dilanjutkan kan yang berantakan Indonesia ini. Mengulang dari awal lagi. Lantas bagaimana misalkan tol-tol yang belum selesai yang butuh pengembangan, bendungan, tol laut segala macam dan program-program pembangunan yang lain. Apa kemudian itu dihentikan gitu. Kan ya juga tidak harusnya. Oke, Mas, terakhir nih Mas. Siap. Untuk statementnya ini supaya karena kita sudah tadi panjang lebar diskusi luar biasa sekali nanti mungkin bisa teman-teman di rumah yang menyimpulkan ya hasil diskusi kita. Tapi terakhir saya pengen minta statementnya Mas soal ini ke depan. Ini Pilpres akan berjalan 14 Februari, ya kan? Diselenggarakan 14 Februari. Terus kemudian pemilu secara utuh nanti pilkada juga akan mengikuti kan. Harusnya seperti apa pemilu kita? Terus kemudian hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki lah untuk prosesi kita pemilu kita termasuk soal pilpresan ini. Gitu. Silakan Mas. Iya, ada dua hal yang menjadi titik tekan saya. Yang pertama adalah bahwa pasca tanggal 14 Februari nanti dengan sistem terbuka ini, maka saya sangat menunggu senior partai incumbent harus kalah dengan newcomer. Termasuk runtuhnya marwah partai politik karena konflik caleg dalam partai politik itu diberikan atau dilemparkan kepada Mahkamah Konstitusi sehingga publik akan tahu konflik partai. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang disebut tahun politik, saya masih mempercayai satu, bahwa keberlangsungan Indonesia itu berangkat dari keadaban, berangkat dari moralitas, berangkat dengan spirit keindonesiaan yang berideologi Pancasila. Oleh karenanya, saya sangat meyakini Pilpres itu akan berlangsung baik dan dampaknya akan membuat Indonesia makin cemerlang tatkala Pilpres nanti itu yang terpilih adalah orang-orang atau orang yang pedomani nilai-nilai itu. Siapa? Saya pikir jawaban saya udah jelas gitu. Ya kalau saya Ganjar pasti. Saya Ganjar. Ya, harus bertegas Ganjar gitu ya. Ganjar, kalau saya pasti Ganjar. Itu diskusi kita dengan Mas Hari luar biasa sekali. Nanti silakan teman-teman kalau masih ada yang
pertanyakan, mau diskusikan, silahkan nanti komen di YouTube kita. Oke, terima kasih Mas atas diskusinya. Sampai Makasih. jumpa lagi. Mas Iki. Sehat-sehat terus. Sehat.